Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Sobat Republika, kita kembali dalam kajian Ramadan 1442 Hijriah 2021 yang insya Allah kita akan membahas beberapa persoalan, dan kali ini kita akan kembali dalam topik terkait dengan niat puasa. Telah hadir bersama kita Ustadz Khairul Anam. Beliau adalah dosen syariah dan hukum Islam di Universitas Nahdlatul Ulama. Beliau akan memaparkan paparannya terkait dengan urgensi niat dalam berpuasa. Seperti kita tahu bahwasanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab yang sangat masyhur, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sebetulnya segala sesuatu, segala amalan, kata Rasulullah itu innamal a'malu binniyat, dan niat fa innama likulli imri'in ma nawa, maka bagi setiap orang adalah apa yang telah diniatkan. Seperti apakah urgensi niat dalam berpuasa? Mari kita saksikan bersama paparan dari Ustadz Khairul Anam. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Silakan Ustadz Anam, kita ada waktu sekitar 15 menit maksimal untuk menyampaikan paparan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Terima kasih Ustaz Nasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama para pemirsa sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai niat puasa. Definisi niat dalam kajian fikih adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Sengaja melakukan suatu perbuatan atau suatu amal ibadah berbarengan dengan amal ibadah tersebut. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, maka niat kita adalah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, pada saat yang sama terbesit di hati kita melakukan niat sholat. Nah, ada beberapa poin nanti di dalam niat sholat yang perlu terbesit di dalam hati, yang nanti dipandu oleh lisan, talafut ya, lisan hanya membantu. Kemudian kalau niat zakat, pada saat kita menyampaikan zakat kita itu kepada masyarakat. Nah, khusus untuk niat sholat ini agak berbeda dengan niat puasa. Niat puasa maksudnya ya? Nah, ya. Niat puasa. Untuk niat puasa ini agak berbeda dengan definisi niat yang umum tadi di dalam kajian fikih. Kenapa? Karena puasa itu adalah menahan ya, dimulai dari aktivitas menahan diri, bukan dari aktivitas melakukan sesuatu. Nah, aktivitas menahan diri ini dimulai ketika fajar, pas ketika fajar ya permulaannya. Yang menjadi rukunnya, yakni ketika fajar itu menahan diri. Nah, ini sangat sulit dilakukan, jadi kita tidak mungkin nanti niat puasa pas menunggu datangnya fajar. Sementara datangnya fajar itu sendiri kadang-kadang tidak bisa dilihat secara alamiah. Jadi kita saja tahu waktu subuh itu dari jam atau dari suara azan, atau dari waktu sholat yang sudah dirumuskan oleh para ahli. Jadi sulit sekali kita melaksanakan niat pas pada saat fajar itu. Beda dengan ketika kita melaksanakan sholat. Pas Allahu Akbar kita bisa niat. Atau ketika kita menunaikan zakat, pas ketika kita menyampaikan zakat itu kepada masyarakat. Nah, puasa ini beda, niatnya dilakukan pada waktu malam. Dan ini juga dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, antara lain Imam
Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, malam yubayyit asyama qabla al-fajri wala siyama. Barang siapa yang tidak berniat melaksanakan puasa sebelum fajar, maka dianggap tidak ada puasa baginya. Ini berlaku untuk puasa Ramadan, bukan untuk puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah, bagaimana satu riwayat, Nabi sempat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, adakah makanan buat kita hari ini? Maaf ya Rasul, tidak ada makanan. Oh, kalau begitu saya puasa. Nah, ini berdasarkan riwayat Rasul sendiri. Jadi, kalau puasa Ramadan, itu kita berniatnya sebelum fajar. Sementara kalau puasa sunnah, kita bisa berniat puasa bahkan ketika pagi hari. Nah, para pemirsa sekalian, sebagai tambahan, niat itu adalah seperti disampaikan di awal ya, sengaja melakukan sesuatu. Namanya sengaja itu adanya di hati, Jadi hakikat daripada niat itu sesuatu yang terbesit di dalam hati yang kita laksanakan. Kita berhasrat untuk melakukan sesuatu. Nah, hasrat itu ada di dalam hati. Nah, bagaimana dengan pelafatan? Nah, itu membantu kita sama seperti sholat. Jadi memang benar bahwa sholat, niat sholat yang dilafatkan atau talafut itu usolli, fardhu atau rakaatin, itu tidak menjadi keharusan, tapi itu membantu lisan kita itu membantu menuntun hati kita untuk benar-benar berkonsentrasi menghadapi sesuatu aktivitas ibadah kita. Nah, di dalam niat Ramadan juga begitu. Lafaz yang kita ucapkan pada malam hari itu membantu kita untuk memantapkan diri, menuntun hati kita untuk berkomitmen bahwa besok hari kita akan melaksanakan puasa. Kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Ada dua lafaz utama yang harus ada di dalam niat ini, yaitu niat puasa dan yang kedua puasa Ramadan. Maksudnya puasa wajib gitu ya. Jadi dua. Saya niat melakukan puasa, yang satu, yang kedua niat puasa yang Ramadan. Jadi lafaz atau talafut melafazkan niat itu membantu kita untuk menuntun hati kita untuk menjalankan amal ibadah, dalam hal ini puasa. Kira-kira begitu, Ustadz Nasir, penjelasan awal. Oke, baik. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan terkait niat puasa ini. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Anam. Baik, para pemirsa dan sobat Republika sekalian, demikian paparan yang sangat luar biasa, penjelasan singkat padat dari Ustadz Khairul Anam sebagai deskripsi singkat bahwa beliau ini adalah juga wakil sekretaris Infocom di Majelis Ulama Indonesia Pusat dan sehari-hari aktif juga sebagai penulis. Ada beberapa pertanyaan nih Ustaz Anam, ada beberapa persoalan ya dalam seringkali kemudian kita hadapi dalam niat. Misalnya begini Ustaz, bagaimana kalau seseorang itu lupa, pertanyaannya, lupa membaca niat sementara dia sudah lewat fajar, ya kan? Ketentuan dalam puasa Ramadan itu adalah sebelum fajar. Jadi sebelum fajar itu harus niat karena itu termasuk rukun. Nah, bagaimana kalau dia lupa Ustaz gitu? Sementara dia belum niat sepanjang Ramadan. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Baik. Nah, jadi seperti disampaikan di awal bahwa niat itu tidak harus dilafazkan. Tapi dilafazkan lebih bagus. Makanya para imam sholat tarawih dan witir itu selalu menuntun jamaah untuk bersama-sama melafazkan itu bagus. Nah, tapi selebihnya niat itu ada di dalam hati. Jadi para ulama kita memberikan definisi yang ringan. Ya. Kenapa definisinya dibikin ringan? Agar tidak memberatkan umat. Jadi misalnya begini,
kalau sudah yang dimaksud niat di waktu fajar itu kan dihitung setelah maghrib ya. Oke, Dianggap setelah malam atau masuk hari baru di dalam kalender Islam kan dimulai setelah maghrib. Nah, setelah maghrib benarnya ketika kita terbesit di dalam hati kita bahwa besok kita akan melakukan puasa, maka itu sudah dianggap niat atau sebelum tidur ya. Atau pada saat berbuka puasa itu kan sudah masuk hari berikutnya, itu sudah masuk definisi qoblal fajr tadi, sebelum fajar. Jadi pada saat kita melaksanakan berbuka puasa, kemudian terbesit di hati kita, oh besok saya akan puasa lagi, itu sudah masuk di dalam kategori sudah melakukan niat puasa. Nah, yang wajib diingat niatnya itu, bahkan semestinya ditalafutkan atau diucapkan dengan kata-kata itu adalah hari pertama ya, hari pertama dan hari ke-30. Kenapa hari pertama? Karena ini hari kita memulai puasa, yang sebelum-sebelumnya kita tidak puasa.